Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Akhira Yuniar from 5E class. In this time, I want to explain or review the research of one of the journals given by Miss Putri as a lecturer who teaches this course. And also, I will answer the 4 points given based on what I have learned from one of this journal. Untuk selanjutnya ke bagian pembahasan, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, berbicara dengan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti lebih mudah. Saya akan share screen PPT yang sudah saya buat. Bisa dilihat bahwa terdapat 4 poin yang akan saya review pada saat ini. Eh, tujuan pertama, ada tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian apa yang ingin dijawab oleh seorang peneliti. Yang kedua, cara peneliti mencari jawaban pertanyaan penelitian tersebut atau disebut dengan data collection dan data analysis. Yang ketiga, ada jawaban pertanyaan penelitian. Ini disebut research findings atau temuan penelitian. Yang keempat, menentukan research gap. Bisa theoretical gap, population gap, atau methodological gap, serta empirical gap. Jadi jurnal yang saya pilih untuk direview pada kesempatan kali ini adalah berjudul What Does Language Assessment Literacy Mean to Teachers? Pada poin pertama, tujuan dari penelitian di sini bisa dilihat tujuan dari penelitian bisa diambil dari research question, yang dimana research question di sini bisa dijawab nanti pada poin ketiga. Ada research question nomor 1, what are teacher attitudes to assessment? Yang kedua, how confident do teachers feel about engaging in assessment activities? Yang ketiga, how confident do teachers feel about engaging in testing? Yang keempat, what impact does assessment have on the classroom? Selain itu, penelitian ini juga sebenarnya bertujuan untuk memberikan laporan perihal proyek yang menempatkan guru sebagai pusat perdebatan, yang dimana dengan cara mengeksplor sikap seorang guru terhadap penilaian dan praktik penilaian seorang guru kepada siswa. Tujuan penelitian juga dibagi menjadi dua. Tujuan penelitian ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan guru soal penilaian, yang dimana itu melalui observasi aktual praktik penilaian kelas dan melalui diskusi kelompok yang terfokus. Di tujuan kedua juga menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari observasi dan diskusi untuk mengembangkan materi pelatihan yang memenuhi kebutuhan aktual guru. Selanjutnya untuk poin kedua, itu bagaimana cara peneliti mencari jawaban dari pertanyaan penelitian atau disebut dengan data collection dan data analysis. Di data collection dan data analysis di sini menerangkan bahwa penelitian itu diselidiki melalui praktek, keyakinan dan sikap guru terhadap penilaian melalui berbagai metode penilaian yang berorientasi kepada kualitatif. Yang di dalamnya terdapat wawancara individu, observasi kelas, lalu diskusi kelompok. Untuk pengumpulan datanya di sini terbagi menjadi 3 tahap atau 3 stages. Di tahap pertama bisa dilihat di tabel yang saya ambil dari jurnal tersebut untuk merealisasikan gambar dari data-data bahwa peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan 3 guru sebagai sampel mengajar atau partisipan mengajar di Universitas Inggris. Bisa dilihat ada 3 guru dengan
jenis kelamin 1 perempuan, 2 laki-laki, yang memiliki banyak sekali experience atau pengalaman di dalam bidang mengajar. Lanjut ke tahap kedua atau stage 2. Di sini saya mengambil gambar juga untuk mengambil datanya. Peneliti memasukkan observasi kelas dan wawancara tindak lanjut dengan 3 guru yang berasal dari Inggris semuanya, tiga-tiganya, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Dan bisa dilihat juga, pengalaman kerjanya sudah cukup berpengalaman. Di sini juga mencakup pertanyaan wawancara yang contoh pertanyaannya itu, eee, dalam pelajaran Anda menggunakan penilaian dan teman sebaya Anda tuh jenis penilaiannya seperti apa? Yang kedua, mengapa Anda melakukan penilaian dengan siswa? Yang ketiga, bisakah menjelaskan, pemikiran Anda di balik penilaian ini? Selanjutnya di tahap ketiga atau stage 3. Di tahap terakhir ini, pengumpulan data diambil dari, eee, membuat 5 diskusi kelompok yang di masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 6 sampai 8 peserta. Itu fokusnya ke 48 guru IFL dengan catatan pengalaman yang cukup banyak. Eee, Diskusi kelompok juga berdurasi 90 menit kurang lebih di setiap kelompoknya. Lanjut untuk menjawab poin ketiga, yaitu di mana peneliti menemukan jawaban dari, eee, pertanyaan penelitian. Itu bisa dikatakan di yang tadi research question yang saya telah bahas sebelumnya. Di research question nomor 1 dapat dilihat, eee, jawaban dari research question nomor 1, contradictory attitude to judgment. The self-assessment is negative, but the assessment practice is good in the teaching section. Itu maksudnya sikap kontradiktif terhadap penilaian, yaitu penilaian sendiri bersifat negatif, namun untuk praktik penilaiannya sendiri itu sangat baik dalam pengajarannya. Untuk menjawab research question 2 dan 3, that group participants expressed disbelief in their ability to make past judgments for other groups, revealed that testing was more often the focus of this discussion than assessment. Although in fact, all of our clues use the term assessment rather than testing. Maksudnya di sini peserta kelompok mengungkapkan adanya ketidakpercayaan diri pada kemampuannya untuk membuat penilaian. Lalu untuk kelompok lainnya mengungkapkan bahwa pengujian lebih sering menggunakan fokus diskusi daripada penilaian. Meskipun pada kenyataannya semua petunjuk kami gunakan dengan istilah penilaian daripada pengujian. Untuk menjawab pertanyaan di research question nomor 4, it could be argued that the assessment has a large effect in the classroom, but the effect may not always be positive. In some ways, assessment has become synonymous with testing, and testing may be perceived as having a negative impact on language learning. Di sini bisa dikatakan bahwa penilaian memiliki pengaruh yang besar di dalam kelas. Tetapi pengaruhnya itu tidak selalu positif. Dalam beberapa hal penilaian telah menjadi identik dengan pengujian, dan pengujian bisa jadi dianggap memiliki dampak negatif pada pembelajaran bahasa. Masuk ke dalam poin terakhir, yaitu menentukan research gap. Menurut opini saya, research penelitian pada saat ini yang sedang saya review itu menggunakan methodological gap. Mengapa saya katakan seperti itu? Menurut saya untuk penelitian kali ini disebabkan oleh penggunaan berbagai metode atau gabungan metode untuk mengkaji satu topik pada penilaian yang dilakukan. Pernyataan itu juga sempat dikatakan oleh ahli Muller, Bloch, dan Kranz di tahun 2014.
Terbukti dari penelitian ini dikatakan methodological gap karena banyak menggunakan metodologi metodologi penelitian seperti metodologi penelitian survei, metode campuran, yang di mana di metode campuran itu melalui observasi kelas dan menggunakan banyak pengutipan-pengutipan dari ahli atau menggunakan, eee, banyak bantuan dari kutipan ahli yang membutuhkan banyak, eee, bantuan metode. Baik, cukup sekian review jurnal saya kali ini. Saya Akhira Yunian, mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan banyak kesalahan ungkapan materi atau bagaimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.